Cek. Izin untuk melihat catatan. Disclaimer hanya untuk kepentingan debat. Saya akan mulai pidato dalam 3, 2, 1. Juri, mosi di sini adalah mosi filosofi. Artinya apa? Kami harus membuktikan bagaimana pilihan kami ini dapat dibenarkan secara nilai dan kenapa pada akhirnya pilihan ini adalah pilihan yang terbaik. Tapi mari kita konteks pada dunia saat ini. Kami rasa dunia saat ini debat ini terjadi di negara berkembang. Artinya apa? Ketika orang tua yang banyak masih pertama kali jadi orang tua misalnya, dan banyak yang nggak bisa memahami perasaan anak mereka. Efeknya apa? Banyak anak-anak yang merasa nggak dipahami ataupun kesalahan orang tua dalam memahami apa bakat anak mereka. Misalnya ketika bakat anak kamu misalnya di bidang seni, tapi pada akhirnya kamu malah meleskan mereka di bidang MTK. Tapi kalaupun ini terjadi di negara maju, kami rasa ini akan tetap baik. Kenapa? Pada akhirnya ketika aktor orang tua itu rasional, pada akhirnya mereka tak bisa mereka akan tetap tahu batasan bagaimana mereka mengawasi anak mereka. Pun kami rasa di dunia di usia 0 sampai 18 tahun ini adalah waktu yang tepat untuk mereka itu menanamkan bagaimana pengajaran moral kepada anak-anak mereka. Tapi kita konteks kata kunci teknologi nano di sini. Kami rasa teknologi ini ada sebelum anak mereka lahir. Artinya apa? Artinya orang tua ini tahu bahwa mereka itu tahu resikonya kalau ia harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Artinya mereka harus mampu mengarahkan anaknya dan mampu bertanggung jawab atas pilihan mereka. Tapi misalnya gini, ketika bayi baru lahir misalnya, mereka nggak tahu bagaimana apa yang dibutuhkan bayi itu. Misalkan bayi itu marah, misalkan bayi itu sedang ingin itu karena bayi itu belum bisa ngomong. Artinya apa? Ini bermanfaat ketika teknologi ini bisa dipakai sejak bayi demi pertumbuhan anak mereka. Tapi kami rasa usia 0 sampai 18 tahun adalah usia yang bagus untuk pertumbuhan dan penanaman moral kepada anak-anak mereka. Untuk itu, anak itu masih kertas putih yang bisa ditanamin moral apapun, penanaman moral yang baik sehingga akan membentuk individu baik ke depannya. Tapi lawan mungkin bilang, nanti lawan anak ini bisa ditanami nilai-nilai yang kurang baik. Respon, kami rasa manusia itu makhluk yang rasional. Nggak ada orang tua yang mau anaknya mereka ditanami nilai-nilai yang kurang baik dan mereka nggak diterima di masyarakat. Tapi ada kontrol dari peran edukasi di sini, dokter ataupun pemerintah yang mengontrol orang tua itu supaya mereka tetap menanami nilai yang baik. Tapi ada kontrol dari masyarakat yang bisa menilai bagaimana orang tua ini, anak itu bisa cerminan dari orang tuanya dan masyarakat bisa menilai itu apakah dia berhasil menjadi orang tua atau enggak. Tapi kita perlu mengetahui bahwa orang tua di sini tak bisa memilih apakah anak mereka itu mau dipakai teknologi nano ini atau enggak. Artinya kebijakan ini enggak memaksa, teknologi ini enggak memaksa. Kalaupun orang tua memilih, maka orang tua sudah tahu resikonya pada akhirnya. Tapi nano ini juga teknologi, artinya ada sesuatu yang urgent sehingga di sini harus di sini diciptakan teknologi semacam itu. Apa masalahnya? Masalahnya ketika banyak di dunia ini banyak anak-anak yang melakukan tindak kriminal misalnya akibat gagalnya di pendidikan orang tua. Tapi mari kita konteks aktor rentan di sini. Kami rasa aktor rentan di sini adalah anak, karena mereka nggak bisa memilih pada akhirnya anak ini nggak bisa memilih apakah mereka itu bagaimana mereka akan ditanami nilai-nilai oleh masyarakat maupun oleh orang tua mereka. Artinya cara mereka keluar dari kerentanan ini adalah diawasi orang tua tersebut, karena pada akhirnya orang tua ini yang bisa mengontrol mereka sejak lahir, yang membersamai mereka sejak lahir. Tapi kami rasa aktor bertanggung jawab di sini juga adalah orang tua. Kenapa mereka akhirnya bertanggung jawab? Karena mereka memiliki tanggung jawab untuk mendidik supaya anak-anak mereka bisa diterima di masyarakat. Tapi orang tua juga takut dinilai sebagai orang tua yang gagal misalnya ketika akhirnya anak mereka malah mengalami penyimpangan moral. Dan teknologi nano ini bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh anak mereka. Misalnya ada penyimpangan moral di situ, orang tua langsung bisa mengarahkan. Tapi saya rasa orang tua juga takut dinilai oleh masyarakat pada akhirnya, sehingga mereka nggak akan asal-asalan dalam mendidik anak mereka. Tapi masuk kepada poin argumen, kenapa pada akhirnya ini bisa dijustifikasi dan bagaimana dunia menjadi lebih baik dengan adanya teknologi ini. Satu, mari kita lihat apa masalahnya. Ada banyak individu di dunia ini yang memiliki penyimpangan moral yang banyak orang menganggap itu diakibatkan oleh didikan orang tua yang salah misalnya, atau anak yang gagal, orang tua yang gagal memahami
anak mereka juga masih pertama kali menjadi orang tua misalnya. Ini adalah penyebabnya. Tapi kami rasa tindakan-tindakan seperti terorisme ataupun pelecehan atau kriminalitas lainnya itu juga disebabkan bagaimana pada akhirnya anak itu tidak ditanamin moral yang baik ataupun anak gagal memahami bagaimana penanaman moral seharusnya terjadi di sisi mereka. Tapi kita lihat pada mekanisasi bagaimana akhirnya argumen ini tercapai. Satu, ada masalah di status quo yang saya sebutkan tadi, banyaknya kriminalitas akibat gagalnya penanaman moral yang baik kepada anak ini. Tapi dua, orang tua yang menanamkan chip lanus sejak lahir ini, mereka ingin perubahan pada anak-anak tersebut. Dan ketika mereka mampu mendidik pada akhirnya, ketika mereka tahu apa yang dibutuhkan anak, bagaimana mereka memvalidasi perasaan anak, itu akan menyebabkan terbentuknya individu yang terbaik, yang baik ke depannya. Tapi empat, bagaimana individu yang baik ini, kenapa ini bisa ke depannya? Karena usia 0 sampai 18 tahun ini adalah dasar yang menjadi penanaman moral bagi mereka untuk sampai dewasa ke depannya. Tapi tiga, masuk kepada poin likelihood. Kenapa pada akhirnya orang tua mau untuk melakukan ini? Karena supaya anak mereka menjadi baik, mereka juga ingin dinilai bahwa mereka menjadi orang tua berhasil, anak-anaknya juga mereka pasti banggakan anak tersebut. Tapi konteks, kami rasa di dunia kapitalis yang semakin banyak persaingan ini, mereka bisa melatih anak-anak mereka agar mereka sesuai dengan bakat mereka, ataupun juga di dunia kolektivisme ini, mereka bisa menanamkan nilai-nilai kolektif yang misalnya mereka harus lakukan di masyarakat, bagaimana mereka itu bisa menanamkan nilai-nilai pada akhirnya. Tapi orang tua di sini juga ada edukasi. Tapi mari kita masuk pada poin dampak, bagaimana ini juga berdampak ke individu, yakni anak bisa menjadi lebih baik. Tapi dua, ini juga berdampak kepada orang tua, karena orang tua bisa ini berpengaruh kepada legitimasi orang tua, di mana mereka dianggap bisa mendidik anak mereka. Tapi tiga, ini juga berdampak kepada negara. Ketika individu pada suatu negara itu menjadi lebih baik, SDM-nya naik, maka negara itu juga dianggap berhasil untuk menerapkan teknologi. Pemerintah juga akan dianggap berhasil dalam mendidik masyarakatnya. Tapi kami rasa yang eksklusif di sisi kami adalah ada kontrol dari orang tua di situ. Orang tua bisa menanamkan nilai-nilai baik, dan pada akhirnya tetap ada kebebasan di sisi kami. Ketika akhirnya lawan nanti di sisi lawan itu mungkin kebebasan di sisi kami itu berkurang, tapi pada akhirnya ada yang lebih penting dari kebebasan itu sendiri, yakni apa? Yakni adalah bagaimana anak itu bisa tumbuh ke depannya. Tapi yang kekurangan eksklusif di sisi lawan, orang tua itu nggak memiliki kontrol atas anak mereka, dan mereka nggak tahu di luar pengawasan mereka anak itu ditanami moral apa saja oleh orang lain misalnya. Tapi kita menang pada poin penimbangan, yakni problem solving, dan juga dampak jangka panjang pada akhirnya juga berada di sisi kami, karena pada akhirnya Lano ini akan bertahan, pendidikan dari Lano ini akan sampai di mereka dewasa ke depannya, bangga menjadi pro.